Halo semuanya, BTT Harana Kaisar episode 617 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Shoyan tengah berusaha menyempurnakan sebuah pil transendental, pil yang melampaui tingkatan dewa. Proses ini tidak hanya menguji keterampilan alkimianya, tetapi juga tekad serta keteguhan hatinya. Ia mengendalikan 3 jantung api tingkat tinggi secara bersamaan, sementara para alkemis lainnya hanya mampu menyaksikan dengan penuh kekaguman. Ramuan terakhir, buah yin yang kembar, menjadi ujian paling berbahaya karena berisi ilusi kehidupan dan kematian. Namun berkat kekuatan jiwanya, Shoyan berhasil menaklukkannya dengan melebur buah itu menjadi esensi murni. Penyempurnaan pil pun memasuki tahap paling krusial, tanpa ada lagi jalan untuk mundur. Pada saat bunga kembar yin yang sepenuhnya menyatu, cairan obat di hadapan Shoyan langsung bereaksi hebat. Seperti air mendidih, ramuan itu bergolak tiada henti. Warna aslinya yang bercampur kini perlahan memudar, berubah menjadi hanya 2 warna murni, hitam dan putih. Melihat perubahan tersebut, Shoyan mengangkat alisnya sedikit. Suasana di dalam papilium alkimia pun menjadi riuh dengan desahan takjub. Para alkemis yang hadir memandang cairan obat itu penuh keterkejutan. Mereka memang tidak mengetahui secara pasti jenis pil apa yang sedang diramu, tetapi masing-masing mampu merasakan kekuatan luar biasa yang tersembunyi di dalamnya. Langkah ini tampak sederhana, namun sejatinya sangat krusial. Cairan obat hasil penyulingan bunga kembar yin yang menjadi bukti bahwa setiap ramuan yang Shoyan racik sebelumnya tidak memiliki satupun kesalahan. Untuk meramu pil seagung ini, tidak hanya dituntut bebas dari kesalahan, melainkan juga harus mencapai kesempurnaan mutlak. Walau penyatuan berhasil, kestabilannya masih rapuh. Fluktuasi energi yang menyebar dari cairan obat tersebut masih terasa ganjil. Shoyan tidak segera melangkah ke tahap berikutnya. Ia mengarahkan kekuatan jiwanya, menyelubungi ramuan itu dengan lapisan tak kasat mata, lalu mulai menyingkirkan setiap ketidaksempurnaan yang tersisa. Api menyelimuti kedua tangannya, dan setiap cacat yang muncul segera disempurnakan hingga tidak meninggalkan jejak. Baru setelah itu, ia mengangguk sedikit, bersiap memasuki tahap berikutnya, tahap penggabungan inti pil. Proses ini sangat sulit, sebab jumlah ramuan yang begitu banyak harus dipadatkan menjadi inti yang murni. Dari kejauhan, Yoshin bergumam, "Meski aku tidak mampu menandingi ketelitian Shoyan, aku dapat memahami maksudnya. Saat ini bukan waktu yang tepat untuk mengembunkan inti pil. Yang dibutuhkan hanyalah menunggu." Walau dirinya tidak mampu menandingi kesempurnaan Shoyan, Yoshin sepenuhnya mengerti alasan mengapa muridnya tidak langsung melanjutkan. Shoyan tengah menjaga api agar tetap seimbang, lalu menutup matanya rapat-rapat. 1 batang dupa berlalu, kemudian 2 batang dupa. Waktu terus berjalan, suasana di dalam papilium alkimia dipenuhi bisik-bisik. Namun jumlah orang yang berkumpul tidak berkurang, malah semakin banyak. Apa yang sedang dilakukan Yang Mulia? Mengapa beliau berhenti? Apakah mungkin ia telah menguras terlalu banyak kekuatan jiwa, sehingga kini harus memulihkan diri? Bisikan itu semakin ramai, namun hanya Yao Chen yang menatap tajam ke arah ramuan di depan Shoyan. Matanya berkilat penuh keyakinan. Ia berkata, "Bocah ini, keterampilannya dalam alkiminya sudah mencapai puncak kesempurnaan." Ia bukan berhenti, melainkan sedang menunggu suatu pemahaman. Kerumunan pun saling memandang dengan bingung, tidak sepenuhnya memahami maksudnya. Yoshin melanjutkan, "Pil yang ia racik kali ini adalah sebuah pil yang melampaui batas dewa. Jika ia memaksa menggabungkannya sekarang, hasilnya pasti gagal. Tanpa pemahaman itu, mustahil baginya untuk berhasil." Shoyan mendengar jelas setiap perkataan gurunya. Dengan kekuatan jiwanya yang meliputi seluruh ruangan, tidak ada satupun suara yang bisa lepas dari pendengarannya. Ia tersenyum samar seraya menstramisikan suara jiwa. "Guru, bahkan kamu menyebut pil ini sebagai sesuatu yang berada di atas tingkat dewa. Apakah benar demikian?" Yoshin membalas, "Sekarang bukan saatnya bertanya. Fokuslah, aku pun sedang belajar darimu." Shoyan menarik kembali kekuatan jiwanya, lalu mengalirkannya seluruhnya pada cairan obat di hadapannya. Ia telah menyelesaikan setiap langkah secara sempurna, penyulingan, pusi, hingga pemurnian. Namun, mengapa peluang keberhasilan yang ia rasakan tidak sampai 10%?
Ia bertanya pada dirinya sendiri, juga pada cairan obat yang berputar di depannya. Tidak ada cacat sedikit pun, semuanya telah sempurna. Lantas, di manakah letak permasalahannya? Tiba-tiba, satu pemahaman melintas di benaknya. Benar, pil ini adalah pil transenden. Kuncinya ada pada kata itu, transendensi. Jika ingin berhasil, inti pil harus memuat esensi transendensi. Namun, apa itu transendensi? Bagaimana cara meraihnya? Pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan logika semata. Ia butuh pencerahan yang lahir dari dalam dirinya sendiri. Shoyan memandang cairan obat, ibarat busur yang sudah terentang penuh dan tak bisa ditahan lebih lama lagi. Ia tidak bisa berhenti, namun melanjutkan tanpa pemahaman juga berarti menuju kegagalan. Seperti api nirvana pemusnah yang kumiliki, aku mendapatkannya, tetapi tidak memahami makna sejatinya. Kekuatan penghancurnya tiada tara. Namun tanpa pemahaman, aku tidak bisa benar-benar menggunakannya. Begitu pula dengan transendensi ini. Aku tidak mengerti. Hari demi hari berlalu, sebulan penuh, namun ia tetap tidak bergerak. Kerumunan tidak ada yang beranjak pergi. Semua menunggu saat ia membuka mata kembali. Hingga akhirnya, setelah 1 tahun berlalu, sebagian mulai kehilangan kesabaran. Seorang alkemis akhirnya berbalik pergi, namun pada saat itulah Shoyan membuka matanya. Jadi begitu, aku mengerti sekarang. Transendensi adalah berada di dalam aturan, sekaligus di luar aturan, mematahkan kebiasaan, melampaui batas. Itulah arti sesungguhnya. Telapak tangan Shoyan terangkat, api 3 warna melingkupi cairan obat. Meski perasaan berhasil masih sangat tipis, ia kini memahami inti dari transendensi. Pil itu harus memiliki sesuatu yang tidak pernah dimiliki oleh pil manapun sebelumnya. Ia tidak punya waktu untuk berpikir panjang, entah berhasil atau gagal. Ia siap menanggung akibatnya. Dengan teriakan keras, ramuan obat yang meluap-luap mulai menyusut, bukan menguap, melainkan terkondensasi menjadi inti yang semakin padat. Suhu papilium alkimia melonjak tajam, namun kendali api Shoyan mencegahnya menyebar keluar. Sedikit demi sedikit, ramuan itu mengeras menjadi inti berbentuk aneh, penuh lekuk, dan bahkan menyerupai sebuah kotak yang belum sempurna. Kerumunan kembali bergemuruh. Ini inti pil cacat, bentuknya tidak sempurna. Jika seperti ini, mustahil berhasil. Benarkah sang yang mulia akan gagal? Tidak aku sangka, bahkan dirinya pun bisa menemui kegagalan. Mereka bukan meremehkan, melainkan tahu dari pengalaman. Inti pil boleh cacat, namun tidak boleh menyimpang bentuk. Jika tidak, hasil akhirnya pasti gagal. Namun pada saat semua orang dilanda keraguan, Shoyan mengangkat tangannya. Di hadapannya muncul sebuah sosok, sebuah tubuh tanpa jiwa, sebuah boneka mayat dari seorang ahli tingkat ketiga dari keabadian dewa. Tubuh itu diperoleh Shoyan dari pertempuran melawan Yetian. Meski jasadnya telah kehilangan jantung dan jiwanya telah lama hancur, kekuatan raganya tetap mengandung misteri. Benda ini, sama seperti bunga kembar yin yang, adalah kunci terpenting dalam ramuan tersebut. Shoyan menekan telapak tangannya, memasukkan inti pil cacat itu ke dalam tubuh boneka. Api surgawi kembali berkobar, menyelimuti segalanya. Ia hendak menyatukan tubuh abadi itu dengan pil transendensi. Langkah terakhir yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalannya.